Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Andini Safitri Puspitasari, Rizky Akbar Hanardi, Nadia Nurul Husna, Muhammad Rangga Aditya Rahman, dan Maulana Dikri Afdol Nur Aji. Kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama, pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional adalah proses penyesuaian dan penyatuan unsur-unsur kebudayaan Indonesia yang beragam hingga terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Adanya integrasi nasional penting untuk terciptanya keselarasan bangsa di tengah-tengah keadaan masyarakat yang berbeda-beda dan wilayah yang luas. Pengertian integrasi nasional secara politis adalah proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial di dalam kesatuan wilayah nasional yang kemudian membentuk identitas nasional. Pengertian integrasi nasional secara antropologis adalah proses penyesuaian berbagai unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga terjadi keserasian fungsi dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun juga jenis-jenis integrasi nasional. Yang pertama, integrasi asimilasi merupakan penggabungan dua atau lebih kebudayaan yang menghilangkan ciri khas kebudayaan aslinya yang diterima oleh masyarakat. Yang kedua, integrasi akulturasi merupakan penggabungan dua atau lebih kebudayaan tanpa menghilangkan ciri khas kebudayaan asli di suatu lingkungan. Yang ketiga, integrasi normatif terjadi karena keberadaan norma-norma yang berlaku dan mempersatukan masyarakat sehingga integrasi lebih mudah terbentuk. Yang keempat, integrasi instrumental terjadi dan tampak secara nyata sebagai akibat adanya keseragaman antar individu dalam lingkungan masyarakat, misalnya keseragaman pakaian. Yang kelima, integrasi ideologis terjadi dan tampak secara nyata karena adanya ikatan spiritual atau ideologis yang kuat tanpa adanya paksaan. Yang keenam, integrasi fungsional terjadi karena adanya berbagai fungsi tertentu dari semua pihak di dalam masyarakat. Yang ketujuh, integrasi koersif terjadi karena adanya pengaruh dari penguasa dan bersifat paksaan. Pentingnya integrasi nasional. Integrasi nasional penting untuk diwujudkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, dikarenakan Indonesia merupakan negara yang masih berkembang, atau dapat dikatakan negara yang masih mencari jati diri. Selain itu, integrasi nasional sangat penting untuk diwujudkan karena integrasi nasional merupakan suatu cara yang dapat menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia. Sumber historis, sosiologis, politik tentang integrasi nasional. Perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Menurut Suryo pada tahun 2002, ternyata sejarah menjelaskan bangsa kita sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum bernegara Indonesia yang merdeka. Menurutnya, ada 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia, yakni yang pertama, ada model integrasi Imperium Majapahit. Model integrasi pertama ini bersifat kemaharajaan atau Imperium Majapahit. Struktur kemaharajaan yang begitu luas ini berstruktur konsentris. Konsentris pertama yaitu wilayah inti kerajaan atau Nagaragung, Pulau Jawa dan Madura. Konsentris kedua adalah wilayah luar Jawa, dan konsentris ketiga adalah negara-negara sahabat seperti Kamboja dan Thailand. Yang kedua ada model integrasi kolonial. Model integrasi kedua atau lebih tepat disebut dengan integrasi atas wilayah Hindia Belanda baru sepenuhnya dicapai pada awal abad 20 dengan wilayah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Model integrasi nasional Indonesia. Model integrasi ketiga ini merupakan proses berintegrasinya bangsa Indonesia sejak bernegara merdeka pada tahun 1945. Integrasi model ketiga dimaksudkan untuk membentuk kesatuan yang baru, yakni bangsa Indonesia yang merdeka dan memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Pengembangan integrasi di Indonesia. Howard Friedgens
dalam Muhaimin dan Colin Marx-Andrews tahun 1995 menyebut ada 5 pendekatan. Kelima pendekatan yang selanjutnya kita sebut sebagai faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu negara adalah: yang pertama, adanya ancaman dari luar. Adanya ancaman dari luar dapat menciptakan integrasi masyarakat. Contohnya, ketika penjajah Belanda ingin kembali ke Indonesia, masyarakat Indonesia bersatu padu melawannya. Yang kedua, gaya politik kepemimpinan. Gaya politik para pemimpin bangsa dapat menyatukan atau mengintegrasi masyarakat bangsa tersebut. Pemimpin yang karismatik, dicintai rakyatnya dan memiliki jasa-jasa besar umumnya mampu menyatukan bangsanya yang sebelumnya tercerai-berai. Yang ketiga, kekuatan lembaga-lembaga politik. Lembaga politik, misalnya birokrasi, juga dapat menjadi sarana pemersatu masyarakat bangsa. Birokrasi yang satu dan padu dapat menciptakan sistem pelayanan yang sama, baik, dan diterima oleh masyarakat yang beragam. Pada akhirnya masyarakat bersatu dalam sistem pelayanan. Ideologi nasional. Ideologi merupakan seperangkat nilai-nilai yang diterima dan disepakati. Ideologi juga memberikan visi dan beberapa panduan bagaimana cara menuju visi atau tujuan itu. Pancasila merupakan nilai sosial bersama yang diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia. Nilai-nilai bersama tidak harus berlaku secara nasional. Di beberapa daerah di Indonesia terdapat nilai-nilai bersama. Dengan nilai itu, kelompok 72, kelompok masyarakat di daerah itu bersedia bersatu. Misal, Pela Gadong, sebagai nilai bersama yang dijunjung oleh masyarakat Maluku. Yang kelima, kesempatan pembangunan ekonomi. Jika pembangunan ekonomi berhasil dan menciptakan keadilan, maka masyarakat bangsa tersebut bisa menerima sebagai satu kesatuan. Namun jika ekonomi menghasilkan ketidakadilan, maka muncul kesenjangan atau ketimpangan. Membangun fasilitas infrastruktur seperti jalan, gedung pertemuan, lapangan olahraga, dan pasar merupakan contoh kebijakan penyelenggara negara yang memungkinkan mampu mengintegrasikan masyarakatnya. Di negara yang sedang membangun, salah satu sumber utama pembiayaan negara tersebut adalah pajak yang dipungut dari warga negara. Yang ketiga, integrasi nilai. Adanya kesepakatan terhadap nilai-nilai bersama agar tercipta ketertiban dan ketentraman. Yang keempat, ada integrasi elit massa. Kemampuan menghubungkan antara yang memerintah dengan yang diperintah, ditandai dengan seiringnya memimpin mendekati rakyat melalui kegiatan-kegiatan. Yang kelima, integrasi tingkah laku. Pembentukan lembaga-lembaga politik dan pemerintahan agar orang-orang dapat bekerja sama dalam suatu aturan dan pola kerja yang teratur, sistematis, dan bertujuan. Adapun dinamika integrasi nasional di Indonesia, terdapat 5 jenis integrasi, yaitu yang pertama, integrasi bangsa. Bersatunya masyarakat dari berbagai golongan untuk melakukan sebuah tujuan tertentu yang merupakan tujuan yang baik dan bermanfaat bagi seluruh bangsa. Contohnya, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Yang kedua, integrasi wilayah. Pembentukan wewenang kekuasaan nasional atas wilayah politik. Deklarasi Juanda 1957. Kedaulatan wilayah Indonesia, yakni lebar laut teritorial 12 mil dihitung dari garis-garis yang menghubungkan titik-titik yang keluar pulau-pulau di Indonesia, sehingga terjadi integrasi wilayah teritorial di Indonesia. Tantangan dalam membangun integrasi, ada vertikal dan horizontal. Yang vertikal, hubungan antara pemerintah dan rakyat, dan tantangan yang ada adalah celah perbedaan elit dan massa serta kesediaan para pemimpin untuk terus bersedia berintegrasi dengan rakyatnya. Yang horizontal, latar belakang terjadi konflik karena agama, suku, ras, daerah, dan budaya. Juga, tantangan yang ada masih besarnya masalah primordialisme yang berpeluang mengancam